Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebagaimana biasanya saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza. Kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami. Juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, kemudian juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, kemudian PIN, Perisai Idaman Nasional, juga Clowners, tentunya seluruh pemirsa rahimakumullah. Pemirsa, kemarin ya, setelah kita berbincang dengan Bapak Menteri Agama, alhamdulillah kali ini Bisikan Roma mengundang perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, dan kami bersyukur Majelis Ulama Indonesia telah mengutus wakilnya yaitu Wakil Ketua Umum 1 bidang ekonomi kalau nggak salah. Iya. Tepuk tangan buat Buya Anwar Abbas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Pak Ji. Masya Allah, ini ganteng ya Buya. Terima kasih Buya udah menghadiri undangan kami dalam bincang asik bareng Roma, Bisikan Roma. Tentunya dalam hal ini ada masalah yang tengah viral di masyarakat, di mana alhamdulillah MUI juga ternyata bunyi, yaitu mengenai kasus PIK 2 ya, jadi program strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2, di mana PSN ini ternyata sangat kontroversial sehingga MUI pun telah menyatakan sikap tentang PIK 2 ini. Barangkali bisa dijelaskan Buya. Iya. Seperti apa dalam pandangan MUI PIK 2 ini? Ya, jadi Pak Ji, seperti kita tahu bersama, kita sudah sepakat ya bahwa falsafah kita Pancasila, hukum dasar kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi falsafah Pancasila Undang-Undang 45 lah yang persatukan kita sampai hari ini. Oleh karena itu kalau ada tindakan kita yang nggak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 tersebut, maka tidak mustahil rasa persatuan dan kesatuan di antara kita akan terkoyak. Gitu. Dan Majelis Ulama Indonesia melihat PIK 2 ini sudah melakukan sesuatu yang nggak sejalan dengan Pancasila itu sendiri dan juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar kita. Oleh itu menjadi kewajiban lah bagi MUI untuk mengingatkan pemerintah dan juga untuk mengingatkan kita semua. Apalagi Majelis Ulama Indonesia itu sudah memposisikan diri sebagai sodiqul hukumah, artinya mitra pemerintah. Yang menjadi acuan bagi Majelis Ulama Indonesia di dalam berinteraksi dengan pemerintah adalah asirku, kebenaran. Jadi selama pemerintah benar, maka Majelis Ulama Indonesia akan dukung. Tetapi bila ada hal-hal yang tidak sejalan jiwa dan semangatnya dengan Pancasila 45, maka wajib juga hukumnya bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengingatkan. Dan Majelis Ulama Indonesia melihat kasus PIK 2 ini sangat syarat dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan falsafah kita tadi dan tidak sesuai dengan hukum dasar kita. Baik, apa ya kira-kira yang dipantau oleh Majelis Ulama, hal-hal yang tidak sesuai dengan konstitusi kita ya kira-kira?
Di dalam pasal 29 ayat 1 itu nyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak boleh ada di negeri ini undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Dan di dalam pasal 5 Undang-Undang tentang Agraria nomor 5 tahun 1010 itu dinyatakan Undang-Undang Agraria itu harus memperhatikan nilai-nilai dari ajaran agama. Nah, dalam ajaran agama itu yang namanya kepemilikan itu ada 3 kategorinya. Kepemilikan individual, kepemilikan masyarakat, dan kepemilikan oleh negara. Setiap kepemilikan itu harus kita hormati, kita hargai. Negara tidak boleh merampas kepemilikan individual dan kepemilikan masyarakat. Individu juga tidak boleh merampas kepemilikan negara dan kepemilikan oleh masyarakat. Masyarakat pun juga seperti itu. Tidak boleh merampas kepemilikan individu dan kepemilikan negara. Jadi masing-masing harus dihormati. Dan kalau seandainya akan ada pemilihan kepemilikan dari individu menjadi kepemilikan masyarakat, menjadi kepemilikan negara, itu ada proses dan ketentuannya. Nah, di antaranya adalah melalui proses jual beli. Ya, kayak Pak Haji misalkan punya tanah, itu tidak boleh ada orang yang mengusik hak kepemilikan Pak Haji. Dan hak Pak Haji itu tidak boleh dipindahkan begitu saja. Kecuali ada proses dan prosedur yang sesuai dengan agama. Di antaranya adalah melalui proses jual beli. Yang namanya jual beli itu harus dibangun di atas dasar antarodin. Nah, so kalau tidak ada dasar suka atas sama suka, maka harta yang kita makan itu menjadi batil. Gitu. Nah, kita melihat di dalam kasus PIK ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Misalkan tentang harga. Harganya di bawah harga pasar, harganya dipaksa ya. Jadi si pemilik tanah dipaksa untuk menjual tanahnya. Sementara si penjual tanahnya tidak mau gitu ya. Nah, itu tidak boleh yang kayak gitu. Itu melanggar ketentuan agama. Tuh. Kenapa MUI bicara? Karena kalau itu tetap dipaksakan maka dia akan melukai hati rakyat. Dia akan melukai hati masyarakat, dia akan melukai hati umat. Kalau sudah hati yang terluka, itu untuk menyembuhkannya tidak mudah Pak Haji. Karena dia akan mengancam persatuan dan kesatuan kita. Kan di Pancasila itu ada 5 sila ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, artinya kalau misalnya kita akan melakukan sesuatu, jangan sesuatu yang kita lakukan itu bertentangan dengan ajaran agama. Tuh, tadi saya melihat tuh kepemilikan individual ya sudah terlanggar. Agama menentukan bahwasanya ya kita harus menghormati kepemilikan individual. Tapi ternyata si sang pengusaha tidak menghormatinya. Yang kedua, sila kemanusiaan adil dan beradab. Tidak boleh kita dalam berjual beli itu dengan pergunakan cara paksa memaksa, tidak boleh. Itu dilarang betul oleh agama ya. Dan kalau misalnya kita akan melakukan sesuatu, jangan sampai sesuatu itu akan merusak persatuan dan kesatuan kita. Sila ketiga itu. Sila ketiga. Dan kalau misalnya ada perbedaan pendapat, sila keempat musyawarah. Sila keempat. Dan apapun yang kita lakukan itu harus diorientasikan bagi tercipta keadilan sosial. Itu sila kelima. Dan menurut Majelis Ulama Indonesia, hal-hal yang seperti ini terlanggar. Tuh. Oleh karena itu wajiblah hukumnya bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengingatkan pemerintah. Tuh. Sehingga MUI mengeluarkan taujihatnya seperti yang Pak Haji bacalah. Baik, Masya Allah, subhanallah. Ini saya juga baru sadar ya. Saya sempat tanya juga ini dalam hati nih. Lu ke MUI bicara soal PIK nih ada apa gitu. Nah ternyata tadi telah dijelaskan oleh Pak Anwar Abbas, Buya Anwar Abbas, bahwa MUI ini ternyata strukturnya ini komprehensif. Yang semuanya itu dari ruang lingkup agama Islam itu sendiri agama ya. Bahwa ternyata dalam agama bukan hanya soal akidah saja misalnya. Bukan soal termasuk muamalah itu ada soal jual beli, soal perdagangan, soal perniagaan. Nah ini ternyata Buya Anwar Abbas ini wakil ketua umum bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Jadi ya kita baru tahu ini sekarang nih, umumnya umat Islam Buya tahunya MUI ini cuma ngajarin soal agama, soal puasa, lebaran, zakat gitu. Nggak ngurusin masalah ekonomi gitu. Iya betul. Kawin cerai gitu. Ya enggak.
Soal poligami di Baso. Iya, iya, iya. Nah, ternyata Masya Allah. Ada proyek juga ngurusin. Ternyata bahwa MUI ada kapasitas ya untuk membahas masalah-masalah ekonomi yang sesuai dengan kacamata agama Islam dalam hal ini. Subhanallah, kita merasa bangga ya. Artinya ternyata dalam konteks ini MUI turut berperan sesuai dengan kapasitasnya. Izin Buya kalau saya minum, Ya, silakan apa aja. Makasih. Bismillah. Nah begitu Bu ya, karena selama ini kan umat tahunya MUI itu yang masalah-masalah ibadah gitu. Ya. Ya, sehingga saya juga suka dianggap nyinyir oleh netizen dan oleh buzzer-buzzer Pak Ji. MUI kok bicara ekonomi, MUI kok bicara politik. Gitu. Saya jawab saja bahwa saya memang di MUI itu berpolitik. Tapi politik saya tidak politik kekuasaan. Politik saya bukan politik kepartaian. Kalau politik kekuasaan dan kepartaian itu kan merebut kekuasaan. Yeah. Jadi presiden, jadi wapres, jadi menteri, jadi gubernur, jadi kota, bupati gitu Pak Ji ya. Yeah. Saya tidak mengarah ke sana. Politik saya adalah politik nilai. Politik nilai. Politik nilai. Okay. Jadi kalau seandainya pemerintah sudah berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila, ya saya diam saja. Kalau seandainya bangsa ini bergerak ke arah yang mengarah kepada tegaknya nilai Pancasila, ya saya diam saja. Tapi kalau seandainya gerak pemerintah dan masyarakat itu ke arah melanggar nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, ya wajiblah hukumnya bagi masyarakat Indonesia untuk mengingatkan. Mungkin ada yang bertanya, apakah tidak ada ketegangan antara Pancasila dan agama? Setelah saya baca pasal demi pasal, ternyata terutama Undang-Undang 14 yang asli Pak Ji, tidak ada satu pasal pun yang saya lihat bertentangan dengan nilai ajaran agama. Sikap dan pandangan saya itu juga sejalan dengan sikap dan pandangan Bapak Prof. Dr. Ki Haji Liafi. Kata Ki Haji Liafi tahun 90-an juga tidak ada pasal-pasal dalam Undang-Undang 45 yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu tidak salah jika seandainya kita ikut berjuang bagi menegakkan pasal-pasal dan amal-amal yang ada dalam konstitusi tersebut. Gitu. Ya, jadi memang bahwa sebenarnya tadi telah dijelaskan oleh Buya, ternyata memang Islam itu agama yang komprehensif. Saya ingat Buya, pernyataan dari seorang sosiolog, Profesor Arnold Toynbee. Beliau membaca Al-Quran, kemudian setelah baca Quran, dipelajari Quran, beliau berkomentar, Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Bahwa Islam ternyata bukan sekedar agama, tapi way of life. Bimbingan hidup and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Memang pemirsa, kalau kita dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Perhatikan, sempurna loh. Dalam ayat lain Allah berfirman, ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Quran ini. Semua aspek kehidupan manusia ada bimbingannya. Termasuk masalah pik 2 nih ternyata. Iya. Ternyata ada. Ya. Bagaimana jual beli, bagaimana berkeadilan apa tidak, bagaimana jual beli ini merusak persatuan apa tidak, berdasarkan kesepakatan musyawarah mufakat apa tidak, berkeadilan sosial apa tidak. Ini yang dirangkum di Pancasila itu. Nah ternyata memang MUI punya kompetensi untuk bicara soal pik 2 ini kan, seperti itu. Nah Buya, apakah selama ini Buya sudah barangkali bertemu dengan si pengusahanya atau perwakilan pengusaha pik 2 ini, apa sudah meninjau pagar laut? Ya, kalau ke pik yang sana belum. Tapi kalau pik yang di sebelah sini sudah. Okay. Cuma ya agak termenung saya sampai di sana. Okay. Sampai di pik 2 itu saya merasa tidak seperti di Indonesia, tapi seperti di Beijing, di Hong Kong, di Guangzhou ya. Dan menurut saya agak kurang elok, agak kurang pantas ya. Di negara kita ini ratusan suku bangsa ya. Tetapi ada satu suku bangsa yang dia jumlahnya kecil ya.
tetapi sangat mendominasi, sangat mewarnai ya. Dan itu menurut saya bisa merusak persatuan dan kesatuan. Menimbulkan keresahan, kecemburuan. Apalagi dalam bidang ekonomi ya. Ya mereka minoriti, tetapi dalam bidang ekonomi mereka majoriti. Nah, ada 2 orang cendekiawan Pak Haji. Satu namanya Profesor Dr. Jeffrey Winters. Dia menulis buku judulnya Oligarki. Yang kedua namanya Noam Chomsky. Dia menulis buku judulnya Who Rule the World. Di dalam kedua buku itu bisa kita simpulkan bahwa yang menjadi penentu di suatu negeri itu bukan politisi, bukan cendekiawan, bukan birokrat, bukan budayawan, bukan tentara, bukan polisi, tapi adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Siapa yang menguasai sumber daya material di Amerika? Yahudi. Siapa yang menguasai sumber daya material di negara kita? Ya saudara kita di etnis Cina. Gitu. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat likaila dulatan bainal agniya. Yang namanya harta itu jangan hanya berputar di segelintir orang. Tuh. Saya terus terang tidak tahu saya kenapa oleh Tuhan dilarang ya. Saya baru tahu tafsiran ayat itu setelah membaca tulisan dari Milton Friedman. Milton Friedman adalah peraih Nobel dalam bidang ekonomi. Dia bilang begini, the combination of economic and political power, kombinasi antara politik dan ekonomi, kalau seandainya itu ada di satu tangan, maka dia akan melahirkan rejim yang tirani, rejim yang zalim. Betul. Nah, jadi saya lihat ya, di Amerika ini rejimnya zalim juga. Ya, karena apa? Karena yang namanya politik dan ekonomi itu ada di satu tangan. Di kalangan orang Yahudi ya. Di negeri kita juga terjadi. Kekuatan ekonomi dan kekuatan politik juga ada satu tangan. Itu di tangan-tangan saudara kita yang kita sebut dengan oligarki itu. Tuh. Sehingga banyak sekali hal-hal yang terjadi di negeri ini yang tidak berkenan di hati rakyat, tetapi tetap dipaksakan. Kenapa itu terjadi? Karena itu adalah maunya dari para pemilik kapital tadi, gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya terpikir Pak dia, dulu Prabowo ketika berdebat dengan Pak Jokowi pernah mensinyalir ya, bahwa ada orang yang membuat prediksi Indonesia sebelum tahun 2030 bisa porak-poranda. Saya bisa menerima itu. Jika seandainya kesenjangan sosial ekonomi di negeri ini tidak kita atasi. Begitu. Saya agak punya rasa ketakutan ya. Jika seandainya satu etnis tertentu terlalu dominan di dalam bidang ekonomi ya, maka etnis-etnis yang lain juga akan cemburu. Nah, sehingga akhirnya akan melahirkan apa yang kita sebut dengan kecemburuan sosial. Nah, jika seandainya terjadi kecemburuan sosial, lalu kita tidak bisa mengendalikannya ya, maka akan terjadilah konflik horizontal. Dan saya rasa ya kita tidak maulah itu terjadi ya. Karena cost-nya sangat besar gitu. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir sekarang ini, terutama dengan presiden baru ini, karena presiden baru ini saya lihat agak sedikit berbeda ya. Saya terus terang saja dalam Pilpres 2024 ini tidak memilih Pak Prabowo. Secara pribadi apa MUI? Enggak, secara pribadi nih, secara pribadi. Tahun 2014 saya memilih Pak Prabowo. Tahun 2019 saya memilih Pak Prabowo. Tapi tahun 2024 saya tidak memilih Pak Prabowo ya. Tapi setelah mendengar pidato beliau tanggal 20 Oktober, saya memang agak terpurangah. Apa itu terpurangah? Itu agak kaget gitu ya. Ternyata Pak Prabowo ini tidak seperti yang saya bayangkan. Karena beliau dalam pidato-pidatonya itu tegas-tegas sekali ingin memberantas korupsi. Yang pertama. Yang kedua dia akan mengembangkan ekonomi yang pro rakyat. Wah, luar biasa itu menurut saya itu. Karena kalau seandainya beliau betul-betul konsisten dan konsekuen dengan ekonomi pro rakyatnya, maka insya Allah ya kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini akan baik. Ya. Dan insya Allah mungkin barangkali ya kita akan bisa mengakselerasi PricewaterhouseCoopers membuat prediksi. Indonesia ini tahun 2040-2050 akan menjadi salah satu negara adikuasa di dunia. Kita ranking 4 PDB-nya setelah
Cina, Amerika, India, dan negara kita. Menurut saya kalau seandainya gagasan-gagasan Pak Prabowo ini betul-betul bisa diimplementasikan oleh kita semua secara baik, maka menurut saya sebelum 2040 itu sudah bisa tercapai itu Pak Ji. Hari kemarin saya baca kita sudah ranking 8 dunia. Ya, terbesar produk domestik brutonya. Ya. Jadi kalau seandainya 15 tahun yang akan datang, saya sudah 4 besar dunia kita Pak Ji. Jadi kalau hari ini kita nonton Manchester United lawan Liverpool, Real Madrid lawan Barcelona, tahun 2040 kita nonton Depok United. Yang melawan apa? Persebaya gitu Pak Ji. Depok United. Iya betul. Soneta United. Soneta United. Karena Soneta apa ya? Soneta United kan. Oke pemirsa, ternyata menarik ya bahwa satu hal yang harus menjadi pengetahuan baru buat kita. Ternyata MUI not just talk about religion only. Jadi MUI ternyata perannya itu komprehensif dan itu sesuai dengan Islam, bahwa Islam itu memang holistik, komprehensif, berbicara soal semua hal yang aspek kehidupan manusia. Ini mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia, termasuk hal yang kekhawatiran MUI terhadap akan terjadinya kepincangan sosial, ya. Akan ada terjadi kecemburuan sosial yang akan mengakibatkan perpecahan bangsa dan sebagainya. Baik Pak Anwar Abbas, Buya, ini mesti saya buka ini Buya di depan pemirsa ini. Ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya untuk dicermati. Saya punya pengalaman empiris pada tahun 1972. Di Singapura. Waktu itu saya mengikuti Festival Pop Singer Asia Tenggara. 72. Tahun 72, Asian Pop Singer. Alhamdulillah saya juara pertama. Alhamdulillah. Dengan lagu Tom Jones, I Will Have Nothing. Kalau dilakukan lagi mungkin juara juga, masih juara. Itu tahun 72 saya juara Pop Singer Asia Tenggara. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan Buya, bukan itu yang penting. Tapi yang terpenting adalah dialog saya dengan tokoh Melayu di Singapura, yaitu Datuk Ghazali Ismail. Datuk Ghazali Ismail. Ketika saya di Singapura, saya dipersilahkan untuk bermalam di tempatnya. 3 hari saya di Singapura dalam event itu, festival itu. Jadi setiap malam saya berbincang sama beliau di rumah beliau. Ini menarik perbincangannya. Dia berpesan kepada saya, Bang Haji, tolong sampaikan pesan saya kepada Pak Gubernur, Pak Ali Sadikin. Ali Sadikin. Waktu itu masih Bang Ali Sadikin. Tolong titip pesan saya kepada Bang Ali Sadikin. Hati-hati terhadap bahaya kuning. Ini bahasa beliau ini. Hati-hati terhadap bahaya kuning. Karena saya melihat satu grand skenario di Singapura bahwa Jakarta akan disingapurakan. Artinya Jakarta akan dijadikan negara baru seperti Singapura, terpisah dari Malaysia. Sampaikan kepada Bang Ali Sadikin, hati-hati terhadap bahaya kuning. Karena ada skenario Jakarta mau dijadikan Singapura yang kedua. Nanti akan dibangun sebuah negara sendiri, negara dalam negara. Saya sampaikan sama Bang Ali mah gue udah tahu. Nah, beliau gubernur saya nggak tahu. Nah ternyata dalam perjalanan dari masa ternyata itu kita lihat perkembangannya memang mengarah ke sana ini. Ada keterangan dari Bank Dunia ya bahwa 70% atau berapa persen tanah di Jakarta sudah milik mereka. Properti di Jakarta milik mereka. Nah sekarang tiba-tiba dibuat lagi PIK 2 ya. Yang notabene tadi Buya sudah mengatakan begitu saya masuk PIK 2 saya nggak merasa lagi di Indonesia. Betul. Saya merasa di Beijing, beliau bilang. Astagfirullahaladzim, ternyata saya ingat ucapan Datuk Ghazali Ismail tadi. Hati-hati Jakarta. Nah apatah lagi misalnya ya bahwa Indonesia sudah dipindahkan ke IKN, ke Kalimantan.
Ini jadi kosong, tidak menjadi pusat pemerintahan lagi. Tentu kalau memang ada skenario seperti itu, akan sangat mudah. Jakarta akan menjadi negara baru. Karena semuanya seperti katakanlah infrastruktur untuk sebuah negara itu kayaknya sudah lengkap, tinggal melengkapi saja gitu ya. Pemirsa, bahwa MUI, saya melihat hal ini juga ya, bahwa kita semua harus melihat hal ini, bahwa jangan sampai grand skenario yang dilihat oleh Datuk Ghazali Ismail di Singapura itu menjadi kenyataan di Jakarta ini. Tentu kita semua warga negara Indonesia, para pejabat Indonesia ini sangat bertanggung jawab, bahwa Pak Prabowo telah mengatakan bahwa kita siap bermitra dengan bangsa apapun, tapi kita tidak mau menjadi kacung-kacung bangsa manapun. Dan sebenarnya sikap Bapak Prabowo sudah sangat tegas sekali, bahwa tidak rasis, bahwa siap bermitra dengan bangsa apapun, negara apapun, sejauh bangsa itu tidak menghegemoni Indonesia ini. Dalam konteks PIK2 ya Jakarta. Ternyata banyak penyalahgunaan PSN ini di berbagai macam wilayah di Indonesia ya, telah menyimpang daripada prosedur yang harus dilakukan, sehingga merampas hak rakyat, tanah-tanah rakyat. Ini menjadi sangat satu keprihatinan, bahkan kepedihan rakyat Indonesia yang terus dihantui oleh rasa was-was. Was-was ini yang sekarang ini sudah menyeliputi hampir seluruh bangsa Indonesia. Jangan lagunya mana tuh? Jangan buru buta, jangan. Saya rasa Pak Haji buat aja lagu satu lagi yang baru yang tentang itu, tentang keprihatinan Pak Haji itu. Oh iya. Buat aja Pak Haji. Lagu Indonesia itu ada. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Betul. Bagus tuh Pak Haji. Untuk mengingatkan rakyat, mengingatkan bangsa kita. So kalau saat itu kita biarkan, maka eksistensi bangsa kita ke depan bisa terancam. Persatuan dan kesatuan kita akan tersobek, terkoyak, dan kita tidak mau itu terjadi. Sementara fenomenanya Pak Haji melihat tadi kan, Pak Haji mensinyalir ada potensi ke arah itu. Oleh karena itu kita harus mencegahnya. Makanya persatuan dan kesatuan di antara kita harus kita perkuat kembali ya. Jadi kesimpulannya Bu ya, bahwa pengembangan PIK2 memang harus dicegah Pak Bu ya. Bagi saya yang terpikir Pak Haji, ini saya perhatikan ya, para pemimpin kita kan sering sekali mempergunakan kata-kata pembangunan. Cuma yang tampak ini pembangunan untuk siapa? Apakah pembangunan untuk rakyat atau rakyat untuk pembangunan? Kalau dalam kasus PIK2 bukan pembangunan untuk rakyat menurut saya. Tapi rakyat yang harus berkorban untuk kepentingan mereka. Pembangunan. Dan saya yang agak takut juga saya ini kan ada sekitar 250 atau 350 warga yang tinggal di sana ya. Di daerah PIK. Dan itu kan umumnya bukan dari etnis China itu. Umumnya ya. Jawa, Sunda, Banten gitu ya. Tapi nanti ini kan kalau seandainya jadi gitu ya. Maka daerah ini, kawasan ini berubah. Jadi PIK2 yang modern gitu ya. Timbul pertanyaan saya, siapa lah kira-kira yang tinggal di sana ya? Kalau dalam kesimpulan saya adalah saudara saya dari Cina. Jadi kalau begitu ini bersifat rasialistik menurut saya. Tapi bertamengkan pembangunan. Strategis nasional. Jadi dengan alasan pembangunan rakyat diminta berkorban. Gitu ya. Supaya kita bisa bangun infrastruktur macam-macam gitu ya. Lalu dibangunlah gitu ya. Tiba-tiba yang isi siapa? Diisilah oleh kawan-kawan kita yang punya uang. Sehingga akhirnya saya lihat nampaknya pembangunan ini lebih berpihak kepada orang yang punya uang dan tidak berpihak kepada rakyat. Dan kalau dilanjutin pertanyaannya, yang punya uang siapa? Kan gitu. Iya, kan Pak Haji tahu tadi siapa yang punya. Oleh karena itu bagi saya ya, jika pemerintah tidak mau mendengar suara rakyat, maka pemerintahlah yang menjadi penyebab mengapa bangsa ini di masa depan ya akan terpecah belah. Dikarenakan apa? Dikarenakan perilaku oknum-oknum pemerintah ini
sangat tidak terpuji, dan itu sudah dikeluhkan oleh presiden kita sendiri Pak Prabowo ya. Di mana kata Pak Prabowo ya praktek korupsi luar biasa, praktek kolusi luar biasa kan gitu ya. Dalam kasus PIK 2 misalkan bisa nggak Pak Haji membayangkan tuh ya, itu NJOP-nya sudah 103.000, ada yang 150.000, ada 230.000 ya. Kemudian dirubah oleh pemerintah menjadi 48.000, semuanya sama rata. Padahal tanah yang di pinggir jalan dengan tanah yang di dalam nilainya kan berbeda. Tapi dibuat sama semuanya. Menjadi 48.000. Pertanyaannya, siapa yang membuat NJOP-nya dari 103.000 turun menjadi 48.000? Ya pemerintah. Lalu pemerintah itu berbuat atas dasar apa itu? Kalau menurut saya atas dasar instruksi atau perintah, dalam tanda kutip ya. Kita agak sulit juga membuktikan, kalau nanti mereka gugat repot juga kita menunjukin. Tapi nggak mungkin lah ya, pejabat-pejabat di tingkat, saya tidak tahu tingkat kelurahan atau kecamatan atau apa, kabupaten atau saya provinsi atau saya akan membuat sebodoh itu. Masa dari NJOP dari 103 menjadi 48.000 itu kalau dilihat dari perspektif pendapatan negara, berarti kan pendapatan negara menurun tuh. Semakin tinggi NJOP-nya, pajaknya kan makin besar. Betul. Tapi semakin rendah NJOP-nya, pajaknya semakin kecil. Jadi dengan diturunkan NJOP itu, negara untung apa rugi itu? Rugi negara. Gitu. Timbul pertanyaan, kok yang membuat itu kan aparatur negara? Nah, kok dia melakukan sesuatu yang akan memberikan negara? Ya karena ada kepentingan pribadi, ada kepentingan kelompok. Itu ada kolusi di situ. Itu antar siapa? Antara pengusaha dan penguasa. Apa beda penguasa di zaman Orde Baru dengan zaman Orde Reformasi, Pak Haji? Kalau di zaman Orde Baru, Pak Haji ya, Soeharto sebagai oligarki penguasa, para konglomerat di bawah. Umumnya para konglomerat di zaman Orde Baru dikendalikan semua oleh Pak Harto. Ya kan Pak Haji tahu ya? Nah, tetapi kemudian kan Pak Harto sempat marah kepada mereka. Karena Pak Harto minta 1% dari apa mereka disumbangkan per negara. Mereka kan tidak mau. 1% itu kan banyak sekali. Kalau 100 triliun, 1% kan 1 triliun. Banyak sekali kan. Enggan mereka. Sehingga Pak Harto tersinggung. Pak Harto marah. Dan mereka menjauh. Nah, mereka menjauh, mereka membangun kekuatan kan gitu ya. Berhadapan-hadapan antara Pak Harto dengan apa? Kemudian terjadi reformasi. Siapa yang biaya reformasi? Kan biaya reformasi kan besar Pak Haji. Siapa yang membiayai? Politisi kita tidak punya uang kan? Berarti kan ada yang biayai. Siapa? Pemilik kapital. Lalu akhirnya Soeharto jatuh. Ya kan? Soeharto jatuh. Oligarki pengusaha yang di atas, oligarki pengusaha di bawah. Itulah potretnya hari ini. Jadi kita lihat hari ini, kalau Pak Harto mengendalikan pengusaha, kalau hari ini banyak pemimpin kita yang dikendalikan oleh pengusaha. Gitu. Kenapa bisa begitu, Pak Narabas? Nah, saya, Pak Haji, maaf saja nih. Saya ini kan orang Muhammadiyah, tapi minta nasihat sama orang NU. Saya datang ke rumah Bapak Profesor Dr. Ki Haji Liafi. Pak Kiai, saya dipercaya oleh teman-teman jadi Sekjen Ulama Indonesia. Tahun 2016 saya datang. Ingat saya dari tolong nasihatin saya Pak Kiai. Beliau nasihatin saya. Ada satu nasihat beliau yang sangat berkesan. Nah, dia bilang begini. Ada kata-kata orang arif yang harus kamu camkan baik-baik. Kata Pak Kiai. Apa itu Pak Kiai? Saya bilang. Orang arif itu bilang begini. A'ti man syi'ta fa innaka amiruh. Was'al man syi'ta fa innaka asiruh. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti ini. Jika titik-titik, maka titik-titik. Kata setelah jika menjadi sebab, kata setelah maka menjadi akibat. Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintah-merintahnya. Dan jika engkau minta-minta kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan jadi tawannya. Pertanyaan saya, banyak gak pemimpin di negeri ini yang disanguin oleh para pemilik kapital? Pak Haji barang jawab dah tuh. Ada nggak sih? Ada bohir juga tuh. Jadi ini jadi itu ada bohir juga tuh. Bukan pertanyaan itu. Jawabannya Ratu sudah tahu semua itu. Ada nggak yang tidak minta-minta Pak Haji? Pada minta-minta semua kan ya. Kalau gitu kesimpulannya apa? Kalau dia dikasih, dia akan diperintah. Kalau dia minta-minta, maka dia akan menjadi tawanan dari yang memberi. Itulah data dan faktanya hari ini. Sekarang ini. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, jika seandainya situasi seperti ini dibiarkan terus berlarut-larut dan berlanjut,
Maka menurut saya ya yang akan terancam itulah eksistensi bangsa ini. Oke. Buya, apakah Buya sudah menghadap Pak Prabowo dalam hal ini untuk menyatakan kekhawatiran dari MUI? Kalau MUI ketemu udah ketemu. Ya. Sudah menyampaikan ke Presiden ya? Enggak tahu saya Pak Ji. Kalau apakah sudah disampaikan atau belum enggak tahu. Tetapi saya rasa karena media sudah meliput ya. Memberitakan, saya rasa semua orang udah tahu lah. Oke. Baik Buya, nah last but not least, ini kan umat sekarang ini tengah digonjang-ganjing dengan polemik nasab ya. Ya. Dimana udah hampir 3 tahun terjadi polemik ini tanpa ada satu finalisasi gitu. Nah ini cukup bahkan sangat meresahkan umat ya. Terjadi perpecahan lah mau dibilang ya di kalangan umat. Berbagai upaya telah dilakukan, misalnya adanya dialog, perdebatan. Kemudian pernah juga di university, di UIN misalnya, UIN Jakarta ya, pernah diupayakan untuk melakukan seminar untuk mencari tentang nasab ini kebenarannya. Juga pernah mau dilaksanakan di UIN Wali Songo di Semarang, tapi itu juga gagal. Nah, termasuk saya kemarin di dalam membahas masalah nasab ini bertanya kepada Pak Menteri Agama, apakah negara tidak hadir dalam hal ini? Saya bilang gitu. Pak Menteri menjawab bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan akidah umat. Nah, itu masalah nasab ini adalah domainnya Majelis Ulama Indonesia, gitu kan. Nanti apa keputusan MUI itu yang akan merealisasikan adalah negara. Dalam hal ini Menteri Agama. Bagaimana menurut Buya dalam hal ini? Ya, di Majelis Ulama itu Pak Haji kan berhimpunlah kawan-kawan dari berbagai-bagai ormas. Ketua umum saya dari Nahdlatul Ulama, sementara saya dari Muhammadiyah. Kalau di lingkup Muhammadiyah masalah nasab ini tidak terlalu menjadi perhatian dan perbincangan Pak Haji. Sudah selesai ya? Tidak pernah kita memperbincangkan ketua umum kita ini nasabnya bagaimana, tidak pernah kita membicarakan itu ya. Pak Buya Syafi'i Ma'arif nasabnya bagaimana, tidak pernah kita. Jangankan itu, Kaji Madalan saja. Tidak tahu saya nasabnya dari mana itu. Cuma di kalangan teman-teman yang lain, itu nasab itu memang menjadi perbincangan ya. Oleh karena itu ya, tugas negara itu kan melindungi rakyat. Kalau ada sesuatu yang akan mengganggu stabilitas ya, maka menurut saya negara tidak boleh diam. Negara harus hadir ya. Bagaimana caranya supaya suasana menjadi kondusif ya, sehingga semua pihak ya merasa nyaman dan merasa tentram gitu. Ya jadi saya mohon maaf nih Pak Jini karena tidak terlalu konsen dengan masalah nasab itu. Saya hanya tahu nama bapak saya, nama kakek saya sudah tahu saya. Begitu kurang perhatiannya ya tentang masalah nasab ya. Baik. Cuma kata orang gitu, kakek saya itu punya gudang kopi gitu, tapi siapa namanya enggak tahu saya. Begitulah kira-kira Pak Haji. Apalagi sampai ke Nabi gitu ya. Baru level kedua saja udah enggak tahu kan, apalagi level berikutnya. Jadi, yang saya maksud begini Bu ya, karena beliau ini dari Muhammadiyah, karena MUI ini kan dari macam-macam ya. Ada dari NU, ketuanya NU kan. Kitanya. Pak siapa? Muhammad Anwar Iskandar. Anwar Iskandar NU. Kemudian Buya wakil ketua bidang ekonomi. Makanya beliau tadi concern di bidang PIK 2 itu soal ekonomi. Nah, yang pasti begini Bu ya. Nah, ini ada arahan katakanlah dari negara. Dalam hal ini Menteri Agama bahwa polemik nasab ini harus diselesaikan oleh MUI. Nah, entah itu barangkali mungkin bukan MUI yang harus memutuskan. Tetapi paling tidak MUI menjadi penengah. Mengadakan seminar ya, di Majelis Ulama Indonesia, seminar polemik nasab ini, yang nanti akan menghadirkan para ahli nasab, para nakobah, para profesor-profesor, ahli DNA dan sebagainya. Nanti yang memutuskan
para alim ini Iya. di bidang Para ahli. para ahli. Sementara MUI just sebagai fasilitator misalnya. Paling tidak seperti itu saya rasa Buya. Ya. Sehingga umat ini nggak bertanya-tanya tentang kok MUI nggak bunyi gitu loh. Nah, seperti itu Iya, kira-kira. betul. Ya saya rasa mungkin barangkali coba aja Pak Haji bersurat lah. Nanti mungkin barangkali bisa direspon ya. Karena yang namanya Majelis Ulama Indonesia itu kan sering membuat seperti fatwa misalkan Pak Haji ya. Itu fatwa itu tidak akan difatwakan oleh Majelis Ulama kalau tidak ada yang bertanya. Begitu ada yang bertanya maka dibahas. Kalau itu menyangkut medik, dokter kita undang. Kalau menyangkut tumbuhan ya ahli dari IPB kita hadirkan gitu. Dan kalau seandainya misalkan menyangkut kehidupan sosial masyarakat, para sosiolog kita undang, ekonom kita undang, politisi kita undang gitu. Dan kalau mengenai masalah nasab itu apa itu ilmunya Pak Haji? DNA ya. DNA ada tentang DNA ya. Saya juga beberapa waktu yang lalu ketemu sama dokter spesialisnya dalam bidang DNA. Sugeng Sugiharto barangkali. Nggak tahu saya perempuan Pak satu. Oh perempuan. Perempuan. Sugeng Sugiharti barangkali. Iya jadi tapi apakah DNA itu betul-betul sudah bisa dipercaya 100%? Saya juga tidak tahu. Tapi itu secara ilmiah ya mungkin barangkali bisa. Menurut ada Bahsul Masail di PBNU yang ke-30 di Solo, itu Bahsul Masail menyatakan bahwa tes DNA bisa digunakan untuk membatalkan nasab. Oh iya. Tapi tidak untuk mengisbat, tapi untuk membatalkan nasab bisa digunakan. Jadi ada rekomendasi juga dari PBNU gitu ya. Nah karena PBNU sampai sekarang juga tidak melaksanakan Bahsul Masail, yang ini juga menjadi pertanyaan umat ya. Kenapa NU tidak membuat Bahsul Masail gitu ya. Kemudian akhirnya ya umat bertanya kemana NU nih, kemana negara nih gitu kan. Iya. Jangan dibiarkan umat ini terombang-ambing di dalam perdebatan yang tidak berujung gitu kan. Dia tidak, seperti itu kira-kira Bu ya. Tidak produktif ini ya. Tidak produktif. Sementara banyak hal yang harus kita perhatikan. Bagi saya Pak Haji di bagian akhir mungkin barangkali ya. Yang terasa betul oleh saya yang menjadi masalah besar bagi umat ini adalah ternyata entrepreneur dari kalangan umat ini sangat sedikit. Saya kasih contoh aja ya supaya agak lebih mudah depan. Pak Insinyur Ciputra, dia Chinese, dia ternyata juga punya keprihatinan. Dia diwawancara oleh wartawan, tetapi di bagian wawancara itu beliau yang bertanya kepada wartawan, Anda tahu berapa jumlah perusahaan publik dalam bidang properti di negeri ini? Lalu wartawatinya menggeleng, tanda dia tidak tahu kan? Dijawab sendiri oleh Pak Ciputra. Jumlah perusahaan publik di negeri ini dalam bidang properti ada sekitar 45 sampai 50. Ditanya lagi oleh Pak Ciputra, Anda tahu berapa dari 45-50 itu yang milik dari penduduk asli? Wartawan juga nggak tahu. Dijawab lagi oleh Pak Ciputra, hanya satu. Coba bayangkan. Jumlah umat Islam, jumlah penduduk asli negeri ini sekitar 97% atau 98%. Representasinya di dunia properti hanya satu. Mereka hanya sekitar 3 atau 5%. Representasinya sekitar 44 atau 49 ya. Jadi oleh karena itu menurut saya ya, jika seandainya kita tidak ingin negeri kita ini bercerai-berai, maka struktur masyarakat kita yang bentuk ikat piramid ini harus kita transformasikan dalam bentuk belah ketupat Pak Haji. Kalau hari ini kan kayak piramid Pak Haji ya. Kecil di atas, tengah, agak besar, yang belum bersatu kan di bawah. Ini nggak sehat Pak Haji. Inilah faktanya hari ini, potretnya hari ini. Kita transformasikan nanti menjadi seperti belah ketupat Pak Haji. Kecil di atas, besar di tengah, kecil di bawah. Menurut Prof. Habibie, di atas cukup 2%, di tengah 95%, di bawah 3%. Nanti kalau seandainya terjadi, akan berubah lagi ke bentuk ketiga, kayak gunungan Pak Haji. Ini tumpul di bawahnya. Nah, kayak Singapura itu sekarang udah seperti itu. Jadi kalau di negeri kita hari ini ada usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro, usaha ultramikro. Kalau di Singapura itu hanya ada 3. Usaha besar, usaha kecil, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil. Sementara usaha mikro dan ultramikro sudah nggak ada. Saya sangat menginginkan sekali supaya podcast Pak Haji ini juga bisa dijadikan sebagai ajang atau tempat ya bagaimana menyebarkan kesadaran akan pentingnya berwirausaha di kalangan penduduk asli. Ya karena apa? Karena kalau seandainya saudara kita dari etnis Cina terus maju dan kita tidak naik begitu ya, maka saya agak khawatir.
Dan di bagian akhir sekali Pak Haji, saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang sangat menarik. Ya. Saya belum bisa melihat bukunya di mana, tetapi ini diceramahkan oleh teman Pak Haji sendiri, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Oke. Tapi ingat saya sampai sekarang Pak Haji, kata Pak Kiai Zainuddin MZ, ada jenderal berbintang 5 di negeri ini yang memberikan pesan dan tausiah. Jenderal bintang 5 di negeri kita ada 3 orang. Pak Harto, Pak Nasution, dan Jenderal Sudirman. Nah, ini Jenderal Sudirman. Kata Jenderal Sudirman begini, karena beliau tentara itu beliau bicara menang kalah ya. Kalau kita kan bukan tentara, bicara maju atau tidak maju. Nah, kata Jenderal Sudirman begini, jika kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kalian harus rajin menyambung tali silaturahim dan menyambung tali batin. Oleh karena itu, kalau kita rajin menyambung tali silaturahim, rajin menyambung tali batin, maka persatuan dan kesatuan di antara kita akan bagus. Kalau persatuan dan kesatuan di antara kita bagus, maka kita akan kuat. Kalau kita kuat, maka kita akan menang, maka kita akan maju. Cuma masalahnya sekarang adalah ada hal-hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang agak merusak persatuan dan kesatuan kita. Di mana teman-teman kita di etnis Cina jauh lebih dominan ya, lebih menghegemoni dalam bidang ekonomi. Dan menurut saya ini tidak sehat. Oleh karena itu saya sangat setuju dengan caranya Pak Ciputra. Oleh karena itu saya, kata Pak Ciputra, ingin sekali bagaimana caranya supaya ekonomi penduduk asli ini maju. Gitu. Tapi agak sulit kata beliau. Tanyalah kenapa sulit? Karena untuk memajukan ekonomi itu diperlukan 3 pilar. Orang tua, masyarakat, dan sekolah. Penduduk asli kata beliau nggak punya ketiga-tiganya. Gitu. Sementara kalau kita di Cina punya ketiga-tiganya. Mereka punya orang tua yang pengusaha, mereka punya lingkungan masyarakat yang pengusaha, mereka punya sekolah yang mendidik para pengusaha, gitu kan. Oleh karena itu kata Ciputra, saya akan minta kepada Presiden Jokowi itu dan Wakil Presidennya Pak Yusuf Kala supaya mengalokasikan sebagian besar anggaran pendidikan itu untuk kepentingan mencetak entrepreneur. Oleh karena itu saya minta kepada Presiden Prabowo supaya memberikan perhatian lebih kepada penduduk asli untuk supaya penduduk asli juga bisa maju diri dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sehingga kesenjangan sosial ekonomi di negeri kita akan bisa kita kurangin sehingga persatuan dan kesatuan di antara kita akan bisa kita pertahankan. Itu aja Pak. Terima kasih banyak. Jadi pemirsa, memang beliau ini bidangnya ekonomi ya. Ekonom enggak, MUI bidang ekonomi. Jadi concern beliau di masalah ekonomi. Makanya beliau aktif untuk protes ya PIK 2 ini. Adapun soal nasab, beliau tadi mengatakan kakek saya nggak tahu siapa. Jadi karena beliau Muhammadiyah, karena di MUI ini macam-macam ya, berbagai macam ormas Islam ada di situ. Nah, kalau untuk Muhammadiyah udah selesai, nggak ada ya masalah nasab. Maka beliau dalam hal ini tidak punya kapasitas untuk menjawab masalah nasab pertanyaan saya tadi. Oke, namun insya Allah next time bisa kita bertanya kepada Bapak Ketua MUI yaitu Kiai Muhammad Anwar Iskandar insya Allah. Baik, terima kasih Bu ya. Barangkali ada last statement untuk pemirsa di sana. Saya pengennya Pak Haji nyanyi nih. Iya, jadi bagi saya Pak Haji ya, mari kita bangun negeri kita dan paradigma yang kita pergunakan pembangunan itulah untuk rakyat, bukan rakyat yang untuk pembangunan. Oleh karena itu segala sesuatu yang akan mengorbankan hak-hak rakyat harus kita hindari. Dan mari kita pererat persatuan dan kesatuan kita. Dan menurut saya di antara caranya adalah mari kita hormati dan junjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi hukum dasar di negara kita. Bila seandainya kita sudah melenceng dari kesepakatan kita, dari falsafah kita, dari hukum dasar kita, maka menurut saya bencana dan malapetaka yang akan datang menimpa kita. Dan kita tidak mau itu terjadi. Baik, terima kasih banyak. Iya, karena biasanya setelah bincang asik bareng Roma, iya betul. Bisikan Roma ditutup dengan bingkisan Roma. Ini apa bisa piringan emas Pak Haji itu dikasih satu? Karena tadi saya hitung ada sekitar 30 ya piringan emas beliau kan. Satu aja gitu. Untuk kita bingkai di rumah gitu ya. Buat di ruang kerja ya Bu ya. Di ruang kerja gitu kan. Kenang-kenangan dari Haji Oma Irama gitu kan ya. Nanti saya pertimbangkan itu karena iya betul.
Ya, terima kasih Pak Haji. Terima kasih banyak ini. Ini kain sarung. Bang Haji ya? Ya, Saya ya. Bang Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Di foto Pak. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.